Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Saprudin Itul di channelnya Saprudin Itul, SAPRUDIN, Saprudin Itul, ITHUR, Itul, Saprudin Itul, channel YouTube-nya Saprudin Itul. Kali ini saya akan dongeng satu kisah yang sangat menakjubkan, yaitu kisah asal-usul orang Dayak Brau. Orang Dayak Brau pada zaman dulu masih belum dikenal dengan nama Dayak. Mereka tinggal di mana-mana. Mereka juga belum punya rumah dan belum punya tempat tinggal yang pasti. Mereka masih terus bergerak, berpindah-pindah sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keadaan tempat mereka. Di mana banyak buah, mereka akan bergerak menuju ke sana. Di mana banyak binatang, mereka akan bergerak menuju ke sana. Di mana sungai-sungai yang banyak ikannya, mereka akan bergerak ke sana. Di mana tepi-tepi sungai yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa mereka makan, mereka akan bergerak ke sana. Sepertilah kehidupan, karena kehidupan mereka berdasarkan alam mereka. Mereka Dayak dan alam tidak bisa dipisahkan, karena mereka adalah satu kesatuan yang utuh di antara keduanya, alam dan orang Dayak, lingkungan, hutan-hutan, dan orang Dayak. Nah, pada suatu saat terjadilah kejadian yang sangat luar biasa. Terjadi hujan berhari-hari, hujan sehari, hujan 2 hari, hujan 3 hari, dan terus hujan. Mereka sudah orang-orang yang hidup di tepi-tepi sungai, yang hidup di tepi-tepi gunung, yang hidup di bawah-bawah banir-banir kayu, yang hidup di bawah-bawah pohon kayu besar dan sebagainya, termasuk binatang-binatang sudah bergerak. Mereka melihat alam, mereka melihat binatang bergerak kemana, mereka melihat burung-burung bergerak kemana, mereka melihat babi bergerak kemana, mereka melihat badak, kemudian rusa, kemudian kancil, kemudian landak, kemudian banteng, kemudian binatang-binatang besar lainnya bergerak kemana. Oh, ternyata semua binatang-binatang secara alamiah, secara naluri, rupanya sudah ingin menyelamatkan diri. Maka manusia pada zaman itu secara naluri ingin menyelamatkan diri, mengikuti arah kemana binatang itu berangkat. Hujan tidak pernah berhenti, terus hujan. Sungai sudah mulai meluap, tidak pernah surut, karena sudah sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sudah seminggu hujan terus, hujan yang sangat lebat. Padahal biasanya di pedalaman sana hujan 2 jam atau 3 jam saja hujan lebat, sungainya sudah melimpah karena derasnya air. Seperti suara guntur di hulu sana terdengar kerasnya hantaman air menghantam kiri kanan gunung-gunung batu itu. Nah, pergerakan binatang dan pergerakan manusia terus bergerak berjalan dengan secepatnya untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka semua menuju ke sebuah tempat, sebuah gunung yang sangat tinggi di Kalimantan. Gunung itu tidak kurang dari 2000 meter tingginya dari permukaan air, bahkan sampai 3000 meter dari permukaan laut. Kemudian mereka naik ke gunung itu. Mereka tidak terlalu tinggi naik, hanya berupaya untuk menyelamatkan diri. Begitu juga binatang-binatang. Tetapi air semakin tinggi, akhirnya mereka naik lagi. Air semakin tinggi, akhirnya naik lagi. Pohon-pohon lama-lama tenggelam semua. Mereka naik lagi ke atas gunungnya. Kemudian gunung-gunung lain dan pohon-pohonnya pun tenggelam lagi. Mereka pun naik ke atas gunungnya. Naik sampai kurang lebih 2000 meter dari permukaan laut itu mereka sudah berada.
Artinya tinggal 1000-an meter lagi ke atas habis. Nah, dari 1000-an meter lagi ke atas itulah pergerakan semua makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya di Borneo, di Kalimantan. Mereka berkumpul di sana, mencoba menguraikan diri, mencari makan di sana, berebutan. Binatang-binatang banyak yang berkelahi karena memperebutkan makanan, karena hanya di tempat itu saja mereka berkeliaran mencari makan. Begitu juga manusia yang terkumpul, mereka juga berusaha untuk hidup, karena binatang-binatang buas diantaranya sebagian besar ingin melawan dan membunuh manusia, karena mereka ingin membutuhkan makanan. Dalam, akhirnya semua daratan habis. Banjir besar yang tidak terperikan, yang tidak pernah terbayangkan oleh makhluk, termasuk manusia pada zaman itu. Sangat dalam, semua pohon-pohon tinggi yang tingginya 20 meter, 30 meter hilang, tenggelam. Rupa sungai-sungai yang dulu meliuk-liuk tidak terlihat lagi. Gunung-gunung yang lebih rendah daripada gunung yang tempat mereka tinggal saat ini sudah habis, tenggelam semua. Pohon-pohon besar sebagian yang terserabut lari ke hilir, entah kemana perginya. Binatang-binatang yang tidak mampu untuk berenang, untuk mencapai gunung tempat mereka itu, mereka berusaha mengikut di mana ada pohon-pohon yang terbawa arus. Di sana ada monyet, di sana ada bekantan, di sana tupai, di sana ada burung-burung dan sebagainya yang hingga dipenuhi. Sebagian mereka berusaha menyelamatkan ke gunung itu. Apakah nama gunung itu? Ya, di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau dan Bulungan, gunung itu sangat dikenal. Namanya adalah Gunung Pungkemur. Gunung Pungkemur, gunung tertinggi di pedalaman Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mereka terus berusaha untuk menyelamatkan diri sana. Yang lainnya berusaha berenang. Ada binatang, ada orang hutan, ada sebagainya, berusaha untuk berenang, untuk mendekati ke arah gunung itu, menyelamatkan diri. Sebagian lagi binatang-binatang yang tidak bisa berenang, tidak bisa berusaha untuk sampai mencapai ke tempat itu, dibawa oleh arus yang sangat deras, seperti babi, banteng, badak, kemudian beruang, kijang, rusa, anjing, dan lain-lain harus mati. Kalau monyet, orang hutan, bekantan, dan lain-lain, dia lebih pandai berenang. Dan dia mudah menyelamatkan diri, karena mereka begitu berenang dan bisa naik ke kayu, pohon-pohon kayu yang terbawa arus. Sedangkan babi tidak bisa. Babi hanya bisa menempelkan mukanya saja di pohon itu. Apabila air yang tidak terlalu deras, mereka bisa selamat tersangkut kemana-mana. Itu kalau ada gunung tertinggi, ada pohon yang tertinggi, selamatlah dia. Atau terputar oleh arus, akhirnya nyangkut mendekat ke gunung Pungkemur itu. Mereka pun selamat. Manusia yang selamat tidak banyak lagi. Orang-orang pedalaman yang ada di pedalaman Sungai Berau, Sungai Segai, Sungai Kelai, Sungai dari Wahau, Sungai Kayak, Sungai dari Bulungan, sebagainya habis tenggelam semua. Manusia-manusia yang sempat menyelamatkan diri, yang sudah berminggu-minggu berusaha untuk menyelamatkan diri, karena hujannya berbulan-bulan, mereka sudah berada di gunung Pungkemur itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai hampir 6 bulan, mereka bertahan bersama-sama binatang-binatang yang banyak bertahan di puncak gunung Pungkemur. Akhirnya barulah air surut, bah yang melanda, banjir besar yang melanda semua jajaran di wilayah Kalimantan baru mulai surut. Setelah surut, mereka pun merasa lega, karena mereka sebagian besar mereka ini adalah orang-orang yang selamat dari petaka banjir besar yang luar biasa itu. Binatang-binatang
berusaha untuk bergerak turun dari gunung, kemudian mencari kehidupan baru. Sedangkan manusia harus berproses begitu lama. Bertahun-tahun mereka bertahan di gunung Gantumo. Khawatir kalau seandainya terjadi banjir besar lagi, mereka tidak sempat menyelamatkan diri dan tidak sempat naik ke puncak gunung Gantumo yang tinggi itu. Akhirnya mereka harus musnah, dimakan oleh alam. Sebagian besar manusia yang ada di pedalaman sungai-sungai itu sudah habis, tidak terselamatkan karena oleh kencangnya dan derasnya arus, kemudian dalamnya dan tingginya air yang puluhan meter, ratusan meter, bahkan ribuan meter tingginya. Bayangkan gunung Gantumo itu mencapai 3.000 meter tingginya dari permukaan laut. Mereka berada sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Air sampai di sana tidak bisa terbayangkan oleh makhluk hidup apapun, termasuk manusia. Kejadian yang sangat dahsyat itu. Itulah kejadian pertama dan kejadian terakhir yang banjirnya sangat besar di Borneo, banjir yang sangat besar di Kalimantan, banjir yang sangat besar di hulu Kalimantan Timur dan hulunya Kalimantan Utara. Setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, mereka berkembang biak di sana. Masyarakatnya berkembang. Akhirnya tempat-tempat di sana tidak mencukupi lagi buat mereka. Setelah pengalaman hidup bertahun-tahun di sana, tidak pernah lagi terjadi banjir besar. Walaupun ada hujan, hanya banjir di sungai-sungai kecil. Akhirnya mereka pun mulai mencoba untuk merubah hidup, merubah nasib. Mereka bergerak keluar dari gunung Gantumo itu. Nah, kemudian hari ada yang tinggal di daerah batu-batu, di batu gunungan kars. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, mereka sudah mencetak bekas-bekas telapak tangan mereka di tebing-tebing gunung kars itu, yang menandakan bahwasanya mereka orang-orang zaman dulu, orang-orang purba sudah ada di wilayah itu. Dibuktikan dengan gambar telapak tangan. Kemudian ada gambar-gambar sejenis binatang-binatang. Ada sejenis terenggiling, dan ada sejenis binatang-binatang lain yang kemungkinan binatang itu sekarang sudah punah. Ribuan tahun mereka bergerak. Akhirnya mereka mulailah tinggal di tepi-tepi sungai. Kenapa mereka tinggal di tepi-tepi sungai? Karena pertama, mudahnya air, mereka untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Kemudian mudahnya mencari lauk, khususnya ikan. Karena ikan sangat banyak dan berlimpah. Mereka cukup turun saja menggunakan kayu atau menggunakan tombak atau menggunakan parang sudah mendapat ikan. Kemudian di tempat itu juga biasanya banteng, kemudian babi, dan binatang-binatang lain juga bergerak di tepi sungai. Karena bekas-bekas runtuhan di tepi sungai, bekas-bekas tanjung-tanjung tepi sungai yang menjorok, kemudian ditumbuhi oleh rumput-rumput baru, semak-semak belukar yang baru, maka di sana adalah bagian makanan yang ternikmat buat binatang-binatang seperti kijang, rusa, payau, kemudian kancil dan lain-lain. Maka di sanalah mereka berkesempatan untuk berburu dan menangkap hewan untuk makan mereka. Kemudian mereka pun berkebun, bertanam padi dan lain-lain. Kemudian barulah muncul nama-nama Dayak. Dayak di Berau ada Dayak. Kemudian mereka terpisah ribuan tahun. Ada mereka menyebutkan dengan Dayak Basak Tai, ada Dayak Balui, ada Dayak Pahe, kemudian ada Dayak Basak, ada Dayak Punan, kemudian ada Dayak Gaai, dan ada Dayak Lebok. Dayak Lebok tinggal di pedalaman Sungai Lesan, anak Sungai Kelai. Kemudian orang-orang Gaai tinggal di Sungai Kelai dan Sungai Segak, sebagian di Bulungan dan di Sungai Mahakam. Kemudian Dayak lainnya juga ada tinggal di mana-mana. Mereka menyebar. Yang awalnya mereka tinggal di batu-batu, tinggal di gunung-gunung, di gua-gua, kemudian akhirnya mereka tinggal di tepi sungai dan membuat rumah, berkehidupan layak, semakin hari semakin maju. Itulah manusia.
kemampuan manusia dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu terus bergerak dan beradaptasi. Makanya mereka mampu untuk hidup walaupun sulitnya pada masa itu, karena mereka sangat terbatas, ilmu pengetahuan mereka juga sangat terbatas, tapi mampunya beradaptasi mereka, akhirnya mereka berkembang. Dan kemudian hari Dayak yang paling berkembang, paling maju sekitar 200-300 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu adalah Dayak Gaai. Jadi Dayak Gaai akhirnya punya kemampuan untuk memakamkan atau menguburkan tokoh-tokoh Dayak Gaai, ketua adat mereka atau kepala-kepala adat mereka atau orang terkaya orang Gaai di puncak-puncak gunung, di gua-gua di dalam gunung itu. Kemudian dimasukkan ke dalam gua. Sampai hari ini peninggalan-peninggalan makam-makam yang ada dalam gua sampai hari ini masih ada. Walaupun sudah tidak ada tulang belulangnya lagi, tetapi rumah-rumahnya, beleaknya, kemudian tempat peti matinya sampai hari ini masih ada terlihat, dan kita bisa melihat langsung ke pegunungan Nyapak atau pegunungan di sekitar Kampung Marasan, dan di daerah Merabu, di pegunungan Kars yang ada di Merabu. Dan di Merabu itu pula yang meninggalkan satu jejak yang usianya sudah mencapai 40.000 tahun, yaitu jejak orang dulu yang meninggalkan bekas-bekas telapak tangan warna kemerah-merahan yang tertinggal sampai saat ini. Dan sudah diteliti, ternyata usia telapak tangan itu sudah mencapai 40.000 tahun. Itulah kisah asal-muasal orang-orang Dayak di Berau dan sekitarnya. Mereka berasal dari Gunung Kung Kemol. Gunung Kung Kemol, gunung yang sangat filosofis, yang sangat luar biasa, yang mengandung kisah-kisah misteri dan kisah-kisah sejarah yang luar biasa di wilayah Kalimantan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga terhibur dengan dongeng dan cerita dari Safruddin itu.